Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alriadias Muatsan. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan perbandingan kinerja algoritma Knaer Snackboard dan Naive Bayes untuk memprediksi performa akademik siswa. Langsung saja. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kualitas sistem pendidikan merupakan pilar fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu tolak ukur utama keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah performa akademik siswa, yang merefleksikan efektivitas proses pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pendekatan komputasional berbasis data semakin masif diterapkan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek dalam sektor pendidikan. Sebuah bidang yang dikenal sebagai Educational Data Mining, EDM. Pemanfaatan teknik machine learning dalam EDM memungkinkan identifikasi pola-pola tersembunyi dari data akademik untuk menghasilkan wawasan prediktif yang berharga. Penelitian ini berfokus pada penerapan dua algoritma klasifikasi yang umum digunakan dalam machine learning, yaitu Knaer Snackboard (KNN) dan Naive Bayes. Untuk memprediksi performa akademik siswa, Knaer Snackboard adalah algoritma non-parametrik yang mengklasifikasi data baru berdasarkan mayoritas dari K tetangga terdekatnya. Sementara Naive Bayes adalah pengklasifikasi probabilistik yang bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Studi ini akan mengimplementasikan kedua algoritma tersebut pada dataset studentperformance.csv yang memuat berbagai atribut siswa seperti faktor demografis dan skor ujian. Dengan membandingkan hasil evaluasi dari kedua model, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode klasifikasi yang lebih unggul dan akurat dalam konteks prediksi kelulusan siswa pada dataset yang digunakan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pendukung keputusan di institusi pendidikan untuk mendeteksi dini siswa yang berisiko dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma Knaer Snackboard (KNN) untuk membangun model klasifikasi performa akademik siswa. 2. Mengimplementasikan algoritma Naive Bayes untuk membangun model klasifikasi performa akademik siswa. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan kinerja kedua model menggunakan metrik evaluasi standar yang mencakup akurasi, confusion matrix, precision, recall, dan F1 score untuk menentukan model yang paling efektif pada dataset yang digunakan. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, data. Penelitian ini eksklusif menggunakan dataset publik dari website Kaggle. 2. Target klasifikasi. Variabel target adalah overall performance yang merupakan variabel biner. Dikategorikan sebagai lulus dalam kurung pas jika rata-rata skor lebih dari atau sama dengan 60 dan gagal fail jika sebaliknya. Ketiga, algoritma. Model dibangun dan dievaluasi menggunakan algoritma Knaer Snackboard (KNN) dan Gaussian Naive Bayes. Keempat, metrik evaluasi. Kinerja model diukur menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report yang mencakup precision, recall, dan F1 score yang dihasilkan oleh pustaka scikit-learn di Python. Kelima, lingkungan implementasi. Seluruh proses mulai dari pemrosesan data hingga permodelan dan evaluasi diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka utama Pandas dan scikit-learn. Selanjutnya yaitu bab 2, metode. Yang pertama, dataset. Penelitian ini menggunakan dataset publik dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 1000 rekor data siswa dengan 8 atribut yang relevan. Atribut-atribut ini mencakup informasi demografis, latar belakang pendidikan orang tua, serta skor akademik siswa dalam 3 mata pelajaran kunci. Untuk tujuan klasifikasi, sebuah atribut target baru bernama overall performance dibuat berdasarkan rata-rata dari 3 skor ujian, math score, reading score, dan writing score. Siswa dikategorikan sebagai lulus dalam kurung pas jika rata-rata skor mereka mencapai 60 atau lebih,
dan gagal (fail) jika kurang dari 60. Struktur dan deskripsi dari setiap atribut pada dataset disajikan dalam tabel di bawah ini. Yang pertama, gender, yaitu jenis kelamin siswa. Kedua, race atau ethnicity, yaitu kelompok etnis siswa. Yang ketiga, parental level of education, yaitu tingkat pendidikan terakhir orang tua. Yang keempat, lunch, yaitu status program makan siang siswa. Kelima, yaitu test preparation course, yaitu status keikutsertaan kursus persiapan tes. Keenam, math score, skor numerik hasil ujian matematika. Ketujuh, reading score, skor numerik hasil ujian membaca. Dan kedelapan, writing score, yaitu skor numerik hasil ujian menulis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metodologi penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Proses diawali dengan tahap pemrosesan data yang mencakup konversi variabel kategorikal menjadi numerik melalui label encoding dan standarisasi fitur numerik menggunakan standar scalar setelah data siap. Data dibagi menjadi 70 data dilatih dan 30 data uji. Selanjutnya, dua model klasifikasi, yaitu Kanner-Snakeboard (KNN) dan Naive-Bayes, dibangun dan dilatih menggunakan data latih. Pada tahap akhir, performa kedua model dievaluasi secara kuantitatif pada data uji menggunakan metrik akurasi, confusion matrix, dan classification report untuk membandingkan efektivitas masing-masing algoritma. Selanjutnya, bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, confusion matrix heatmap. Confusion matrix merupakan alat fundamental untuk evaluasi kinerja model klasifikasi. Untuk mempermudah interpretasi, matriks ini divisualisasikan dalam bentuk heatmap. Heatmap merupakan gradasi warna yang mempresentasikan kontraksi nilai dalam matriks, di mana warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah data yang lebih tinggi. Pendekatan visual ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap performa model, terutama pada sel-sel di mana model berhasil melakukan prediksi dengan benar (diagonal utama), dan di mana model melakukan kesalahan (luar diagonal utama). Selanjutnya, model Kanner-Snakeboard. Heatmap untuk convolution matrix dari model KNN disajikan pada gambar ini. Dari visualisasi tersebut dapat diinterpretasikan negatif, yaitu model dengan benar mengklasifikasi 86 siswa dalam kategori gagal. Yang kedua, true positif, yaitu model dengan benar mengklasifikasi 205 siswa dalam kategori lulus. Yang ketiga, false positif, model membuat kesalahan. Yang ketiga, false positif, model membuat kesalahan dalam mengklasifikasi 8 siswa sebagai lulus, padahal sebenarnya mereka gagal. Yang keempat, false negatif, yaitu model membuat kesalahan dengan mengklasifikasi satu siswa sebagai gagal, padahal sebenarnya mereka lulus. Secara keseluruhan, model KNN menunjukkan kemampuan generalisasi yang kuat dengan jumlah prediksi yang benar, yaitu true positif tambah true negatif sama dengan 291, jauh lebih tinggi daripada jumlah prediksi yang salah, false positif tambah false negatif, yaitu 9. Jumlah false negatif yang sangat rendah, 1, mengindikasikan bahwa model ini sangat efektif dalam mengidentifikasi siswa yang berpotensi lulus. Selanjutnya itu model Naive-Bayes. Heatmap untuk convolution matrix dari model Naive-Bayes terdapat pada gambar ini. Interpretasi dari heatmap tersebut sebagai berikut. Yang pertama, true negatif, yaitu model dengan benar mengklasifikasi 92 siswa dalam kategori gagal. Yang kedua, true positif, yaitu model dengan benar mengklasifikasikan 193 siswa dalam kategori lulus.
False positif mengklasifikasi 2 siswa sebagai lulus padahal mereka gagal. Yang keempat, false negatif. Model salah mengklasifikasi 13 siswa sebagai gagal padahal mereka lulus. Model net bias menunjukkan akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi kelas gagal dan memiliki tingkat false positif yang sangat rendah. Namun kelemahannya terletak pada jumlah false negatif yang relatif lebih tinggi, yang berarti model ini memiliki kecenderungan lebih besar untuk melewatkan identifikasi siswa yang seharusnya lulus. Selanjutnya adalah perhitungan manual. Yang pertama, Canary Snackboard. Yang pertama, akurasi. Mengukur proporsi, yaitu mengukur proporsi total prediksi nilai benar. Rumusnya yaitu akurasi true positif tambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Akurasinya yaitu 205 tambah 86 dibagi 205 tambah 86 tambah 8 tambah 1 sama dengan 291 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,97. Yang kedua, precision, yaitu mengukur akurasi dari prediksi kelas positif lulus. Rumusnya presisi sama dengan true positif dibagi true positif tambah false positif. Presisi sama dengan 205 dibagi 205 tambah 8 sama dengan 205 dibagi 213. Hasilnya adalah 0,9624. Yang ketiga, recall, yaitu mengukur kemampuan model untuk mengidentifikasi semua sampel kelas positif yang relevan. Rumusnya recall sama dengan true positif sama dengan Rumusnya recall sama dengan true positif dibagi true positif tambah false negatif. Recall sama dengan 205 dibagi 205 tambah 1 sama dengan 205 dibagi 206 sama dengan 0,9951. Selanjutnya F1 score, rata-rata harmonik dari presisi dan recall. Rumusnya F1 kurang skor kurang 2. Rumusnya F1 score sama dengan 2 dikali presisi kali recall dibagi presisi tambah recall. Yaitu 2 kali 0,9624 dikali 0,9951 dibagi 0,9624 ditambah 0,9951 sama dengan 1,9154 dibagi 1,9575. Hasilnya yaitu 0,9785. Selanjutnya adalah net bias. Yang pertama, akurasi. Rumusnya yaitu akurasi sama dengan true positif tambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Sama dengan 193 tambah 92 dibagi 193 tambah 92 tambah 2 tambah 13 sama dengan 285 dibagi 300. Hasilnya adalah 0,95. Selanjutnya adalah precision. Rumusnya presisi sama dengan true positif bagi true positif tambah false positif sama dengan 193 dibagi 193 tambah 2 sama dengan 193 dibagi 195. Hasilnya adalah 0,9897. Selanjutnya adalah recall. Rumusnya yaitu recall sama dengan true positif dibagi true positif tambah false negatif. Recall sama dengan 193 dibagi 193 tambah 13 sama dengan 193 dibagi 206. Hasilnya adalah 0,9369. Selanjutnya adalah F1 score.
Rumusnya F1 score 2 kali presisi kali rekal dibagi presisi tambah rekal. F1 score sama dengan 2 kali 0,9897 kali 0,9369 dibagi 0,9897 tambah 0,9369 sama dengan 1,8545 dibagi 1,9266 sama dengan 0,9626. Selanjutnya yaitu analisis. Secara keseluruhan, kedua model Kahner Snackboard dan Naib Bayes menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi tinggi. Namun, terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan di dalam keduanya. Yang pertama, model KNN unggul dalam akurasi keseluruhan, 97% dan rekal 99,51%. Yang kedua, model Naib Bayes, meskipun akurasinya sedikit lebih rendah, yaitu 95%, memiliki presisi yang superior 98,97%. Selanjutnya adalah evaluasi hasil dan fungsi. Yang pertama, apakah hasil sesuai dengan spesifikasi? Jawabannya ya. Jawabannya ya, karena hasil sangat sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan untuk sebuah model klasifikasi. Tingkat akurasi 97% KNN dan 90% Naib Bayes menunjukkan bahwa kedua model memiliki kapabilitas prediktif yang kuat dan dapat diandalkan. Kinerja ini umumnya dianggap berhasil dan memenuhi atau bahkan melampaui standar untuk banyak aplikasi praktis. Yang kedua, adakah bug atau kesalahan fungsi? Jawabannya, tidak ada indikasi bug atau kesalahan fungsi pada model ataupun proses evaluasinya. Kesalahan prediksi yang terlihat pada composition matrix yaitu false positif dan false negatif bukanlah bug perangkat lunak. Sebaliknya, ini adalah kesalahan prediksi, prediction errors, yang merupakan karakteristik inheren dari setiap model machine learning. Tidak ada model yang sempurna, dan adanya kesalahan ini digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja model, bukan untuk menunjukkan adanya kerusakan fungsional berdasarkan data yang disajikan. Kedua algoritma telah berjalan sebagaimana mestinya, dan metrik evaluasi telah dihitung dengan benar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua model klasifikasi Kahner Snackboard KNN dan Naib Bayes menunjukkan kapabilitas yang sangat tinggi dalam memprediksi kelulusan siswa. Terbukti dari tingkat akurasi di atas 95%, indikasikan validitas dan potensi penerapan praktis keduanya. Model Kahner Snackboard KNN menunjukkan keunggulan dalam akurasi keseluruhan, 97% dan rekal 99,51%, yang menegaskan efektivitasnya untuk mengidentifikasi secara komprehensif hampir seluruh siswa yang tergolong lulus, dan risiko minimal untuk salah mengklasifikasi mereka sebagai gagal. Di sisi lain, model Naib Bayes memperlihatkan performa dalam hal presisi, 98,97% yang berarti prediksi lulus yang dihasilkannya memiliki tingkat kepastian sangat tinggi. Namun, keunggulan presisi ini dicapai dengan nilai rekal yang lebih rendah, 93,69%. Yang menandakan adanya kecenderungan lebih besar untuk salah mengklasifikasi siswa lulus sebagai gagal dibandingkan KNN. Dengan demikian, tidak ada model yang secara absolut lebih unggul dalam semua aspek. Pemilihan yang optimal bersifat kontekstual dan bergantung pada prioritas institusi, di mana KNN lebih sesuai untuk tujuan meminimalisir siswa berprestasi yang terlewatkan. Sementara Naib Bayes lebih cocok untuk memastikan akurasi prediksi kelulusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.